Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah saat ini kita masih bisa bertemu ya dengan izin Allah. Semoga pertemuan kita ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman kita yang berjuang ya di rumah sakit, semoga diberikan kekuatan, kesabaran dan kesehatan. Ya, selawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Menyikapi bahwa akhir-akhir ini kita ya menghadapi satu, katakanlah ya, menimpa azab ya, karena ini sudah tidak bisa dibilang musibah, tetapi ini lebih dekat kepada azab. Oleh karena itu, apa solusi yang harus kita lakukan? Solusinya adalah kita mengacu kepada firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Nah, ini perintah Allah ya, agar kita menjadikan salat sebagai penolongmu. Nah, oleh karena itu maka mengapa Allah jadikan kita salat sebagai penolong? Karena salat itu adalah sebagai alat komunikasi. Ya. Ustadz Taufik punya nomor HP nggak? Ada nomornya. Ustadz Miftah? Ada. Nah, kalau Allah nomor teleponnya berapa? Isbah. 5 waktu ya, zuhur, asar, maghrib. 4, 3, 4, 2. Johor, asar, maghrib, isya, subuh. Disitulah kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibilang komunikasi berarti ada lawan bicara. Nah, ketika kita menyebutkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka Allah jawab, terjadi komunikasi di situ. Hamidani abdi, hambaku sedang memuji-muji aku. Kemudian yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, kita katakan kepada Allah, Allah bersifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah dengar, Allah jawab. Asna alayya abdi, lagi-lagi hambaku memuji-muji aku. Malik yaumiddin, Allah raja hari pembalasan. Allah raja hari kiamat, Allah dengar. Majaddani abdi, hambaku sedang mengagung-agungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah puncaknya. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Nah, kalau kita minta pertolongan, Allah jawab. Ya, hadza baini wa baina abdi wali abdi masalah. Ya, yang kesimpulannya apapun yang hambaku minta pasti akan aku beri. Gitu. Nah, disinilah sholat yang harus kita tegakkan. Nah, bagaimana kalau kondisi seperti ini berjamaah? Kan ada saf itu diatur, sawu sufufakum fa inata satu sufuf min tamamis shalah. Rapatkan safnya. Nah, sementara sebagian saudara kita sholatnya renggangnya berapa? 1 meter. 1 meter.
apakah dilakukan di sana di Masjid Subul Salam? Belum, masih Belum. biasa. Masih tetap rapat. Masih rapat banget sih, enggak, agak jarang. Itulah persyaratan yang namanya persyaratan jamaah. Ya, berjamaah itu harus rapat. Perintahnya begitu. Nah, berarti kalau seandainya kita renggang-renggang tidak memenuhi syarat. Kalau memang kita khawatir, sebaiknya sholat di rumah. Insya Allah orang yang sering berjamaah, sekalipun dia di rumah dengan sebab ada bencana begini, maka dia akan mendapatkan pahala jamaah. Gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi sholat yang harus ditegakkan. Kemudian yang kedua sabar. Insya Allah yang namanya badai pasti berlalu. Nah, kemudian saya melihat bahwa di balik musibah ini, ya, bencana ya, azab yang lebih tepat, karena Allah sedang murka karena banyak dosa. Gitu. Sebagaimana di sini saya sudah kutip ada di dalam surah Al-Ahzab ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian menetap di rumah. Tuh. Jadi wa qarna itu corona. Hendaknya kalian menetap di rumah dan jangan berhias. Tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan bersifat tingkah laku seperti orang-orang jahiliyah tempo dulu. Wa aqimnas sholata, dan tegakkanlah salat. Di mana tuh? Di rumah. Wa atinaz zakata, dan tunaikanlah zakat. Wa ati'nallaha wa rasulah, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumul rijsa. Sesungguhnya Allah menghendaki kalian untuk menghapus dosa-dosa kalian. Jadi kesimpulan, di balik corona itu Allah ingin menghapus dosa-dosa. Ya ahlal bait, kepada ahlil bait, gitu kan, dimaksud keluarga Rasulullah. Tapi ayat ini berlaku untuk secara umum. Bukan hanya keluarga Rasulullah aja. Ya. Ini perintahnya kan buat istri-istri Rasulullah, harus menetap di rumah. Ya. Nah, yutahhirakum tathira, karena Allah ingin membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Begitu. Jadi kalau misalkan ada di kitab Fathur Rahman, ya, Fathur Rahman ini, ya, yang baru saya temukan itu, ya, baru sebagian. Ada berapa surahnya. Ya, lumayan banyak yang berkaitan dengan corona. Ya. Nah, jadi intinya satu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi intinya kita sholat di rumah. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada kalimat bahwa walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Sesungguhnya kami uji kalian minal khaufi, dari sedikit rasa takut. Jadi ternyata sedikit rasa takut, tapi kita rasanya takutnya luar biasa. Bahkan lebih takut dari corona ketimbang pencipta corona. Siapa yang menciptakan corona? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu maka pesannya adalah bahwa ya, kita jadikan sholat, yang kedua sabar, kemudian menetaplah di rumah, ikuti ya pemerintah. Sebab pemerintah ini MUI ya khususnya itu sudah kesepakatan para ahli fikih, usul fik. Semua ulama bergabung di situ untuk memutuskan satu perkara. Jadi kita sami'na wa ata'na, atiullaha wa atur rasul wa ulil amri minkum. Insyaallah kalau seandainya ini kita taati, ya, untuk kebersamaan kita, insyaallah. Dan kita berharap semoga, ya, kalau memang prediksi Rasulullah itu ternyata memang benar, ya, insyaallah setelah bulan bintang Suraya turun di pagi hari,
kelihatan, itu tandanya wabah sudah mulai diangkat. Itu harapan kita. Demikian, semoga ya kita diberikan kesabaran, kekuatan ya untuk menghadapi bencana ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.